Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima mata kuliah fisika statistik, kita memasuki pertemuan kelima dengan pokok bahasan adalah distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, jadi distribusi Maxwell-Boltzmann, hukum ini suatu hukum yang ditemukan atau rumus ya. Rumus yang ditemukan atau hukum yang ditemukan oleh Maxwell dan Boltzmann. Ini berkaitan dengan model yang kemarin, yang kalian sudah membuat latihan-latihan yang kemarin itu tabel. Kemarin itu ada tabel, kemudian ada diagram energi-energi elektron ya kemarin tuh. Ini ada hubungannya nanti, ada hubungannya ya. Jadi pokok bahasan kita adalah distribution Maxwell-Boltzmann. Distribusi ini apa maksudnya adalah bagaimana suatu sistem itu ketika diberi energi, ya, partikel energi ini terdistribusi bagaimana? Diserap, energi yang masuk itu diserap oleh bagaimana proses atau pola penyerapan energi oleh partikel-partikel itu. Jadi nanti energinya kan akan terdistribusi di dalam sistem itu. Diserap oleh partikel ini dengan jumlah ini ya. Itu diselidiki oleh Maxwell-Boltzmann secara statistik. Ya. Bagaimana distribusinya itu? Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya kemarin nanti kita akan jelaskan bahwa rumusnya seperti ini. Jadi ada F di sini disebut dengan fungsi, F itu fungsi, MB itu Maxwell-Boltzmann, kemudian A itu suatu tetapan, eksponensial, rumusnya itu eksponensial, E pangkat, ini artinya E pangkat negatif beta, beta suatu tetapan, kemudian E ini energi. Jadi ini bentuk rumusnya ya. Nanti akan sedikit dijelaskan di atas nanti bagaimana rumus ini diperoleh. Dan hukum distribusi Maxwell-Boltzmann ini berlaku contohnya pada sistem gas ideal. Ya, gas ideal. Gas ideal itu memenuhi hukum distribusi Maxwell-Boltzmann. Karena gas itu kan jumlahnya banyak, partikelnya banyak, nanti dianalisisnya pakai hukum distribusi Maxwell-Boltzmann. Bagaimana sifat gas ideal dalam kasus ini adalah partikelnya identik. Particles are identical, partikelnya identik. Ya, jadi kita nggak bisa membedakan, maksudnya partikel-partikelnya itu sama ya, identik. Supaya lebih sederhana gitu, identik. But distinguishable ya. Tetapi dapat dibedakan. Ya, identik tapi dapat dibedakan. Identik ini misalnya masanya sama semua. Ya, masanya nggak beda-beda, masanya sama, ya ukurannya sama, tetapi bisa dibedakan gitu. Nah, bagaimana kok sama tapi bisa dibedakan? Nah, ini mungkin membingungkan. Sama tapi kok bisa dibedakan? Nah, jadi secara matematik kita bisa membedakannya. Maksudnya partikel-partikel itu berjauhan ya. Partikel-partikel itu walaupun bentuknya sama, berjauhan. Saling berjauhan sehingga secara matematik kita bisa memisahkannya. Ya, jadi dianggap kita bisa memisahkannya. Karena berjauhan tadi. Berjauhan ya, bisa dipisahkan. Karena nanti memang ada dua macam kategori, ada yang bisa dibedakan dan yang tidak. Bisa dibedakan, itu dianggap bisa dibedakan. Misalnya huruf-huruf A, B, C, D. A, B, C, D. Kan beda semua itu. A, B, C, D. Tapi semuanya huruf. Ada 4 huruf. Bisa dibedakan. Nah ini sama-sama huruf. Bisa dibedakan. A, B, C, D. Gitu. Atau partikel identik itu dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Maka secara matematik bisa membedakan itu yang nomor 1 secara matematik ya. Tapi kalau secara betul-betul aslinya mungkin bingung juga membedakan sesuatu yang identik dibedakan. Itu bingung juga mungkin. Tapi secara matematik tidak bingung karena matematik ini menganggap
Bisa dibedakan dengan alasan partikelnya saling berjauhan. Ya. Nah, sebelum masuk ke model-model distribusi yang lain ya, kita fokus dulu di Maxwell-Boltzmann ini ya. Jadi partikelnya identik tapi terbedakan. Kemudian ada rumusnya ini. Nah, ini dari mana? Nah, ini kita jelaskan. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menghitung peluang ya. Menghitung peluang berenergi. 6 berapa peluangnya sekian, 5 sekian, dengan rumus ini ya, 4 sekian. Nah, dari hasil perhitungan ini ya, yang mana ini diperoleh dari statistik ya dan matematik ya, ternyata ada apa? Ada tren, ada pola, yaitu semakin ke atas ya. Ini lihat, semakin ke atas ini semakin naik energinya. Bukan naik energinya. Semakin tinggi peluangnya. Artinya apa ini? Ini partikel berenergi, peluang menemukan partikel berenergi 6 itu kecil. Berenergi 5 lebih besar. Peluang menemukan partikel berenergi 4 lebih besar lagi. Seterusnya. Jadi semakin kecil energinya, semakin mungkin terjadi ya. Semakin mungkin terjadi. Terbesar adalah 0,4. 0,4 itu adalah peluang partikel tidak menyerap energi karena sudah diserap yang lain. Karena sudah diserap oleh teman-teman yang lain, jadi yang nggak dapat ini sekitar 0,4. Ya. Yang terbesar adalah itu dalam kasus ini. Jadi ini kecenderungannya, jadi semakin besar energinya, semakin kecil peluangnya untuk ditemukan. Ya, ini mirip dengan kejadian secara nyata di alam nyata. Semakin kaya, jumlah orang paling kaya itu kan lebih sedikit ya. Ini kan jumlah energinya membesar, peluangnya mengecil. Jadi kalau manusia juga gitu. Yang semakin kaya, paling kaya berapa jumlahnya? Sedikit. Yang paling kaya itu kan sedikit. Ini juga gitu, yang paling menyerap banyak energi ya sedikit ya. Gitu. Nah, ini kita dari tabel ini kita buat grafik. Grafik ya, jadi yang sumbu Y ini adalah peluang partikel berenergi E. Peluang berenergi E, yang sumbu ini adalah energinya. Maka bentuk dari bentuk grafik dari tabel ini yang di bulat-bulat ini. 0,4 berjodoh dengan 0. Terus ini 0,3 kurang ini. 0,267 ini yang ini. Berjodoh dengan yang ini, yang 1. Terus dibuat titik-titik datanya ya. Dari titik-titik data ini sudah kelihatan dia bentuknya melengkung ya. Menurun dan melengkung. Nah, sedangkan yang garis lurus garis yang menghubungkan titik-titik ini disebut dengan pendekatannya ya. Jadi ini tren yang tadinya masih berupa titik-titik ya, yang tidak sambung menyambung, ini kita hubungkan dengan suatu kurva. Suatu kurva itu nanti punya rumus. Kalau garisnya sambung menyambung itu punya rumus. Tapi kalau masih titik ini masih tabel. Belum bisa rumus ya. Kalau masih titik-titik masih tabel, tapi kalau sudah kita sambungkan itu sudah nanti akan menjadi rumus. Nah, kenapa ini ada titik yang enggak kena? Titik ini tidak kena dalam apa ini? Fungsi ini atau kurva ini. Itu maksudnya adalah ada titik-titik data. Misalnya kita eksperimen. Eksperimen kamu memperoleh 5 data, terus 5 data itu kamu buat grafik. Terus kita lihat trennya. Ketika dilihat trennya secara rumus, itu memang ada titik-titik data yang tidak masuk dalam garis ya, karena ada error ya. Ada error, bisa jadi ada error sehingga tidak tepat mengenai titik-titik data. Itu biasanya pengaruh error kalau dalam eksperimen.
Kalau dalam kasus kita ini mungkin pengaruh jumlah data. Ya, ini jumlah datanya kan 6. Ya. Coba kalau jumlah datanya itu 100, 200, 1000 ya. Jadi di sini ada 1000 titik, ya mungkin akan lebih teliti. Jadi ingat titik-titik ini hanya sebuah pendekatan yang tadi pakai model, ya, hanya dapat 6 data. Sedangkan yang kurva yang lurus ini betul-betul rumus. Jadi kira-kira rumusnya seperti itu. Nah, di sini kelihatan bahwa semakin tinggi energinya, peluangnya semakin kecil. Jadi grafiknya itu menurun. Kalau dilihat ini menurun, karena kita baca grafik dari sebelah kiri ya. Jadi ini menurun. Menurun itu dalam rumus matematika itu pangkatnya negatif. Jadi menurun ini berarti negatif pangkatnya. Pangkat apa? Pangkat E-nya, pangkat energinya. Jadi semakin energinya besar, ini semakin energinya besar, maka pangkat negatifnya semakin membesar sehingga dia menurun. Karena negatif itu artinya per. Ya. Karena selanjutnya kenapa dia eksponensial? Ini fungsi eksponensial. Eksponensial itu suatu fungsi yang terkenal dalam matematika ya, fungsi eksponensial, yaitu fungsi yang E-nya ini berapa E-nya ini? E-nya itu 2,77 sekian. Itu bilangan natural. Suatu hak yang khusus ya. Jadi melengkung ini menunjukkan ini eksponensial di sini. Dalam kasus ini melengkungnya ini ternyata adalah eksponensial. Bukan garis lurus ya. Ini kan bukan garis lurus. Kalau garis lurus ada lagi persamaan matematiknya itu ada. Yaitu Y sama dengan MX tanpa pangkat. Tapi kalau melengkung-melengkung ini ada pangkat berarti. Tinggal nanti pangkatnya positif apa negatif. Kalau positif itu melengkungnya ke atas. Negatif kalau ini ke bawah. Melengkung berarti dia bisa cenderung atau memang bisa eksponensial. Sedangkan A ini suatu konstanta yang biasanya ditambahkan, ya, ditambahkan secara matematik itu ditambahkan konstanta. Itu biasa itu menambahkan konstanta. Misalnya di sini peluang, di sini kan energi, di sini kan energi. Bagaimana kok peluang sama dengan energi? Itu secara matematikanya kan nggak nyambung. Peluang sebanding dengan energi. Peluang sebanding dengan E pangkat min. Supaya sama bagaimana? Dikasih konstanta. Dan ternyata nanti konstantanya bukan hanya A, bukan hanya di sini, tapi di sini juga perlu konstanta. Suatu konstanta di sini dan konstanta di sini. Nah, konstanta itu biasanya adalah pengaruh yang nanti nilainya ditentukan oleh misalnya ukuran sistemnya, volume sistemnya, ya, gitu. Jadi pengaruh bukan dari pengaruh energi, pengaruh yang lain, faktor-faktor yang lain. Misalnya sistem itu punya volume, partikelnya punya energi, partikel-partikelnya mendapat energi. Tapi kan sistem itu kan punya ukuran ya, volume. Nah, volume nanti pengaruhnya di mana? Suhu, oh ya, sistem itu punya suhu. Suhu pengaruhnya di mana? Nah, jadi gitu. Jumlah partikel pengaruhnya di mana? Kemungkinan adalah di konstantanya ini. Sedangkan yang dalam kasus ini yang kita selidiki hanya energi ya, dan peluangnya. Sementara sistem itu kan punya parameter lain yaitu suhu, volume. Di mana itu nanti masuknya pengaruhnya? Di konstanta-konstanta ini. Ya. Jadi itu rumusnya untuk Maxwell-Boltzmann itu rumusnya seperti ini. Ya. Dari tabel, dari grafik kita bisa menyimpulkan seperti ini. Dan lebih detailnya ini, ya. Lebih pasnya adalah rumusnya itu adalah ya, ditulis menjadi fungsi. Kemudian ada konstanta itu tadi, kemudian ada konstanta yang kedua yaitu konstanta beta. Kenapa ini beta nggak B biasa ya? Ini nanti ada, sebenarnya bisa aja ini B aja, ini A, ini B gitu ya. Yang jelas itu konstanta. Nah nanti konstanta ini baru dicari nanti ya. B itu ternyata maknanya apa?
Ternyata B itu adalah seperkate. Sedangkan A mananya apa? Adalah volume. Nanti ada hubungannya dengan volume. Ya, volume sistem dan juga jumlah partikel dalam sistem. Ya. Jadi itu mengenai pertemuan tentang distribusi Maxwell-Boltzmann. Ya. Dan ingat, distribusi Maxwell-Boltzmann itu partikelnya identik tapi terbedakan. Kemudian kita akan melanjutkan supaya lebih paham lagi, kita bandingkan distribusi Maxwell-Boltzmann ini dengan distribusi jenis lain. Jenis lain adalah partikelnya memang identik tapi tidak terbedakan. Jadi identik tapi tidak terbedakan, ya. Ini ada dua. Ini juga tidak terbedakan, ini juga tidak terbedakan. Bedanya apa nanti? Spin. Bedanya ini dan ini apa? Ini terbedakan, ini tidak. Ini terbedakan, ini tidak. Lalu bedanya ini dengan ini, masalah spin. Partikel punya spin, ya, terutama elektron, ya, itu punya spin. Kalau spinnya bilangan bulat, maka dia Bose-Einstein. Nih, with integer spin. Kalau spinnya bilangan bulat, ya 0, 1, 2, 3 itu kan bulat. Itu maka dia masuk ke kategori ini. Contohnya adalah liquid, helium cair, kemudian foton. Ya. Jadi cahaya itu terdiri dari foton-foton. Nah, foton-foton itu mengikuti distribusi ini, hukum distribusi Bose-Einstein dengan rumus yang sedikit berbeda dengan ini. Bedanya cuma ini di bawah ini. Dan ada min 1. Bedanya di sini, di min 1-nya. Di min 1. Kalau ini tidak ada min 1 di sini. Kalau ini bisa dirubah, ini nulisnya ini A, ini dirubah, ini bisa menjadi A per ini. Tapi nggak ada min 1-nya. Lalu yang ketiga nanti adalah Fermi-Dirac. Distribusi Fermi-Dirac itu partikelnya identik, tidak terbedakan, dan spinnya adalah setengah dari bilangan bulat. Setengah dari bilangan bulat itu adalah contohnya ya setengah, kemudian 3/2, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Karena setengah dari bilangan bulat. Setengah dari bilangan bulat. Contohnya apa? Nah, dalam kasus ini contohnya ya elektron. Elektron. Kenapa di sini dikatakan elektron gas atau gas elektron? Duh, elektron itu gas apa bukan? Elektron itu kok disebut gas bagaimana? Maksudnya adalah saking banyaknya elektron. Ya, begitu banyaknya elektron misalnya dalam logam. Dalam logam itu ada miliaran elektron yang kalau dikasih energi listrik, ya, tegangan itu mengalir itu. Ya, mengalir dan bisa bergerak, ya, bergerak ke seluruh volume dalam logam itu, bergerak kemana-mana, ya, itu ibarat gas, ya, seperti gas, ya, bisa dipandang sebagai gas, ya. Nah, rumusnya adalah bedanya hanya ada plusnya ini, ya. Yang satu ini negatif, yang satu ini positif, itu bedanya, ya. Jadi itu, ya. Nanti kita lanjutkan lagi sementara memahami masalah jenis-jenis distribusi, fungsi distribusi statistik, ya. Itu ada 3, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac, dan bisa menjelaskan perbedaan-perbedaannya apa, ya, berlaku pada sistem apa, rumusnya bagaimana, terus bagaimana ini diperoleh dari mana. Diperoleh dari mana? Tadi sudah saya jelaskan secara sederhana itu dari tabel. Buat model, hitung volumenya, hitung peluangnya, buat tabelnya, buat grafiknya, trennya kemana, trennya eksponensial negatif, ya, seperti itu. Ya. Baru diolah secara matematik, ada A, ada beta, ya, ini konstantanya, baru jadi rumus ini. Demikian sementara.